Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali di channel kesayangan kita semua, channel The Architect Project. Kali ini saya lagi bersama seorang arsitek yang sangat pengalaman. Kenalkan dulu Bapak Awal. Saya dulu Pak Awal. Hai Sobat Project, hai pemirsa. Nama saya Awal ya. Iya, kali ini kita berdua akan membahas terkait peran arsitek dalam proyek. Ya, sesuai judul kita. Jadi kita akan mendalami bagaimana sih sebenarnya peran arsitek dalam proyek. Begini Pak Awal, Ya, masyarakat akhir-akhir ini saya melihat situasi di masyarakat itu sudah mulai mengenal secara baik itu profesi arsitek. Jadi kita ya, bisa lihat banyak orang itu mulai setiap dia desainkan bangunannya, apakah itu rumah, kantor, atau ruko atau apapun itu, mereka mulai tahu bahwa mereka ini butuh arsitek. Jadi disitulah kita melihat, oh ternyata masyarakat ini mulai mengenal profesi kita arsitek. iya, iya, betul, betul. Ya, jadi keahlian arsitek ini mulai dilibatkan dalam perencanaan bangunannya mereka. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Awal melihat fenomena masyarakat yang mulai mengenal profesi arsitek? Ya, Alhamdulillah. Selama ini kita kan dari dulu ya, mungkin di benaknya para masyarakat atau sebagian besar masyarakat ya, menganggap arsitek ini ya tidak lebih daripada tukang gambar ya. Iya, betul betul. Banyak asumsi seperti itu. Padahal sebetulnya ini sangat jauh berbeda. Iya, Jadi kalau misalnya masyarakat butuh gambar, ya mungkin dulu ya mereka hanya pesan kepada anak-anak STM atau anak sekolah yang memang punya basic, ya bisa menggambar lah ya. iya, Tapi kalau sekarang memang fenomena yang terbaru kita saksikan saat ini atau yang kita rasakan, memang ya alhamdulillah profesi arsitek ini sudah cukup dilihat ya, sudah tidak lagi sebelah mata tapi sudah dua mata iya, di betul tengah-tengah betul. masyarakat kita. Ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah aja. Iya, Supaya mungkin karena masyarakat juga butuh, ya selain membangun juga mungkin butuh pembangunan yang bernilai estetika ya, keindahan gitu. iya. Karena mungkin kan saya pernah juga saya pribadi sendiri pernah menemui owner saya. Dia sudah bisa membandingkan. Dulu pernah satu waktu rumahnya itu langsung dikerjakan oleh pemborong. Jadi tidak melalui jasa arsitek. Akhirnya dia rasa sendiri sendiri anunya. Apa itu ketika dalam pelaksanaannya terkadang sering bongkar pasang. Itu yang terjadi. Mungkin itulah yang membuat masyarakat mulai sadar kehadiran sebuah jasa arsitek. Karena pada saat dia menggunakan langsung jasa pemborong, sering terjadi bongkar pasang pada saat pelaksanaannya. Begitu, Pak Wan. Jadinya tidak efektif ya, tidak efisien. Tidak efektif dan tidak efisien. Hanya kan secara Nah, penggunaan dana kan membengkak. iya, iya, betul, betul. Iya, saya lihat begitu. Akhirnya mungkin dari situlah mulai muncul kesadaran untuk, oh, kayaknya saya ini lebih bagus menggunakan jasa arsitek. Meskipun Iya, kan, iya, iya. cuman begini, satu lagi yang fenomena di masyarakat itu masih agak-agak apa nih, ya terkait biaya ini Pak Awal. Ini terkait biaya jasanya kita. Jadi agak masih menghitung untuk menggunakan jasa arsitek karena mungkin biayanya kemahalan. Itu bagaimana menurut Pak Awal mengomentari fenomena seperti itu juga? Karena banyak Aha. orang juga mikir dua kali untuk menyewa jasa arsitek karena menyangkut biaya. Iya, betul. Itu bagaimana Iya. kalau komentarnya Pak Awal? Jadi memang satu sisi masyarakat pada umumnya sudah butuh dengan adanya arsitek ya. Namun di sisi lain mereka memang ya mungkin masih berpikir lah ya uh, mengenai biaya Iya, untuk uh, menggaji arsitek. Nah, jangan sampai ketika digaji ya membutuhkan dana yang lebih besar ya daripada tidak menggunakan jasa arsitek.
Karena begini, Nah, Pak Wal, ini padahal sedikit sebetulnya sedikit saya hal potong ini dulu. kalau Maaf, maaf Pak Wal, Pak, sedikit saya potong dulu. Karena kadang-kadang begini, ini mindset ya, lebih ke mindset. Karena terkadang ya, masyarakat berpikir, mending uang saya pakai untuk beli bahan bangunan daripada saya bayar arsitek. Pernah saya dapat yang benar seperti itu. Jadi mereka mikir ini kita ini kayak seperti pengganjal dalam dalam perencanaan pembangunan rumahnya sendiri. Padahal kan justru ya mungkin ini lebih ke mindset ya. Padahal kan ya, betul. justru ketika dia menggunakan jasa kan banyak hal-hal yang bisa membantu dia. Itu bagaimana menurut pendapat Pak Awal sendiri? Nah, begini, eh, pemirsa atau sobat project, jadi ketika misalnya sebetulnya sih tergantung tujuan daripada ketika kita mau membuat rumah atau gedung atau bangunan dan seterusnya. Nah, tujuan apa yang akan kita raih, apa yang ingin kita wujudkan, apakah hanya sekedar membangun dengan biaya murah ataukah dengan membangun tapi melahirkan kepuasan tersendiri ya. Oh iya. Jadi Iya. tidak ini ketika sudah selesai atau pada saat membangun di tengah jalan ternyata berubah-berubah. Jadi tergantung dari tujuan awalnya dulu ya sobat project atau pemirsa. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah rumah dan ingin kepuasannya lebih tinggi, maka sebaiknya kita menggunakan jasa arsitek. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang masih tadi bahwa selama ini banyak yang membangun rumah misalnya, ketika itu dibangun terjadi perubahan-perubahan di mana-mana ya. Baru dikerjakan hari ini ternyata besoknya dibongkar. Kenapa seperti dari awal tidak ada konsep yang jelas, yang fix bagaimana menata ruangan yang nantinya akan kita bangun. Nah, di sini salah satu fungsinya seorang arsitek. Jadi dari awal kita sudah menggambarkan kepada klien bahwa seperti inilah nantinya model rumah atau layout yang akan kita bangun nantinya ya. Jadi tidak ada lagi pekerjaan pasang sebagaimana ketika itu dilakukan oleh bukan sendiri atau pemborong ya. Jadi dengan adanya jasa arsitek malah sebetulnya lebih menguntungkan daripada tidak menggunakan jasa arsitek. Iya. Seperti itu ya kira-kira. Iya. Begitulah kira-kira sobat proyek. Ini penjelasan dari Pak Awal. Jadi keuntungan yang sobat proyek dapatkan itu jauh lebih banyak, bahkan mungkin boleh dibilang kerugiannya itu malah tidak ada ya. Kalau masalah biaya itu ketimbang kita langsung pakai jasa pemborong itu kan malah membengkak sebenarnya. Kalau masalah kan kadang-kadang kan begini Pak Awal ya. Saya lihat sobat proyek itu kan masyarakat banyak hanya dipertimbangkan biaya sebenarnya. Padahal kan kalau dia hitung-hitung malah lebih menghemat sebenarnya kalau dia pakai jasa arsitek. Belum lagi hasilnya itu betul-betul memuaskan kita. Karena kan kalau arsitek itu kan kelihatan kan estetikanya begitu. Iya, betul. Jadi banyak sebetulnya bangunan yang kita temukan ya sudah selesai, tapi modelnya ya begitu aja, kotak-kotak gitu aja, kotak-kotak standar aja ya. Padahal sudah mengeluarkan dana ataukah biaya yang cukup besar. Iya. Ini tidak sebanding dengan kepuasan yang dia rasakan ya. Betul. Kita menggunakan jasa arsitek, ya insya Allah hasilnya pasti akan lebih memuaskan dan tidak sia-sia kita atau tidak sia-sia owner mengeluarkan biaya yang besar. Kenapa? Karena mereka puas dengan bangunan yang mereka kerjakan. Gitu. Iya. Ya, begitu sobat proyek ya. ini lebih ke saya sih sebaiknya menggunakan jasa arsitek. Kalau masalah biaya kan tidak sebanding lah dengan hasil yang akan didapatkan. Iya. Sobat proyek mungkin bisa lihat sendiri lah bagaimana membedakan sebuah bangunan yang dibuat atau didesain oleh seorang arsitek dengan sebuah bangunan yang langsung dikerjakan oleh pemborong. Itu kelihatan sekali perbedaannya. Ya, terlihat jelas. Salah satu misalnya saya tambahkan lagi, ya, Mas Iqbal. Ya.
Jadi misalnya anggaplah owner atau klien tidak memberikan eh, gambar atau desain rumahnya kepada seorang arsitek ya. Atau anggaplah misalnya ke orang yang biasa lah ya, apa ke tukang atau ke pemborong. Nah, kalau tukang atau pemborong itu kan tidak terlalu tahu masalah konsep perencanaannya, Iya. gitu. Dimulai dari eh, apa namanya ini konsep existing lingkungan yang ada di sekitar bangunan yang akan kita bangun, misalnya dari segi mataharinya dari mana, Iya. kemudian penempatan kamar-kamarnya itu sebaiknya di mana kan. Nah ini hal-hal yang salah satu hal yang tidak diketahui oleh orang-orang yang di luar daripada arsitek. Atau misalnya penempatan lampu, Iya, betul. misalnya berapa lumen yang akan digunakan itu kan mereka tidak tahu. Betul. Nah ini dan banyak lagi lah masalah-masalah yang lain yang memang perlu konsep dengan perencanaan yang matang. Jadi bukan hanya sekedar digambarkan begitu saja asal jadi ya. Jadi memang dari awal ada konsep yang dibuat oleh seorang arsitek sehingga rumah itu bisa nyaman dan aman ya. Dan sesuai harapan kita. Itu poinnya utamanya juga. Ini harapan owner. Karena begini, sobat proyek, idealnya sebuah bangunan itu kan sebelum kita laksanakan kita sudah punya bayangan seperti apa bangunan kita. Nah, jadi kalau kita menggunakan jasa arsitek sebelum bangunan tersebut dilaksanakan itu sudah betul fix desainnya. Jadi bayangan kita, oh rumah saya ini mau modelnya seperti ini nantinya. Sudah lengkap. Bahkan kalau yang sobat proyek sampai dibuatkan animasinya itu sudah jelas bentuknya seperti apa. Sudah jelas bayangannya. Jadi bangunan itu sebelum jadi sudah kelihatan bentuknya. Itu nilai plusnya. Jadi sobat proyek tidak perlu berangan-angan lagi, bermain-main. Ini bangunan saya mau jadi bagaimana nih? Nggak sampai segitu kalau kita gunakan jasa arsitek. Betul. Jadi sudah kelihatan sampai luar dalamnya lah. Jadi tinggal jangan sampai menyesal di belakangan hari ya. Jangan sampai menyesal di belakang hari, itu yang kita sangat tidak kita harapkan. Iya. Begitu. Jadi begini Paul ya. Jadi saya lihat kan karena fenomena seperti itu banyak masyarakat saya lihat mulai memenuhi banyak teman-teman kita profesi arsitek ini mulai memenuhi kebutuhan klien yang makin beragam karena kebutuhan masyarakat yang mulai ketergantungan sama arsitek, akhirnya teman-teman profesi arsitek ini mulai memenuhi kebutuhan klien seperti itu. Betul. Jadi kita itu sebagai seorang arsitek, ya, kita mengonsep sebuah rumah, sebuah ruangan itu kan masih dalam bentuk kertas ya, jadi masih di atas hitam atas putih ya. Ya. Akhirnya kita ada perubahan ketika berkonsultasi dengan owner atau klien, yang pemilik rumah kan masih bisa diutak-atik ya, jadi diubah di mana kemana gitu. Ya. Nah, ketika itu sudah dibangun nantinya, dan pada perencanaan sebelumnya pasti merubahnya dia di lapangan, bongkar sana, bongkar sini kan itu yang jadi masalah. Itu ini kalau lagi. masih di atas kertas kan masih bisa dihapus, bisa digambar ulang lagi kan, anggarannya kan kayak nggak mahal, paling cuman berapa perak gitu aja kan, paling ganti kertas. Beda kalau sudah di lapangan, sudah terjadi, sudah dibangun ya, kalau mau dirubah ya untuk biaya yang lebih besar. Double. Akhirnya lebih boros lagi kan. Boros. Karena saya begini, pernah kejadian, saya sendiri alami juga sih, waktu saya sendiri bekerja sebagai kontraktor. Ini lebih akibat dari sebenarnya, akibat dari kesalahan si perencananya. Pas kita laksanakan sesuai gambar, tak tahu harapan dari si pemilik bangunan, dia bukan seperti yang dia mau. Kita membongkar saja, itu sudah menggunakan biaya, membongkar saja ini. Belum lagi pasang kembalinya. Jadi itu mungkin sobat proyek yang perlu ketahui bahwa ketika kita membongkar saja itu sudah biaya.
biaya apa? Biaya tukang membongkar. Itu biaya lagi loh. Belum lagi pasannya kembali. Dan itu bukan biaya kecil. Jadi 3 kali biaya ya. Pasang pertama, kedua bongkar, ketiga pasang kembali Iya, ya. 3 kali. Betul. Betul, betul. Jadi memang nilai plusnya itu seperti yang Pak Awal sampaikan dari tadi. Mending kita otak-atik pada saat masih dalam posisi gambar. Iya. Nggak apa-apa, itu otaknya nggak apa-apa. Paling kan ya mungkin korban waktu itu nggak apa-apa. Korban di kertasnya nggak apa-apa. Itu hal biasa, lumrah lah dalam proses perencanaan. Ketimbang nanti pada saat pelaksanaan baru bongkar pasang, itu pahil. Luar biasa, Bu. Nah, bukan biaya sedikit. Iya. Begitu. Oke, kita mungkin lanjut ke pembahasan kita mengenai perang arsitek ini. Jadi begini, Paul ya. Pada saat kita sebagai perencana atau untuk bagi yang berencana menggunakan jasa seorang arsitek di dalam kegiatan rancang bangun, tentunya perlu mengetahui apa sih sebenarnya tugas dan peran arsitek ini di dalam proyek khususnya. Jadi banyak orang mungkin pengen mengetahui peran dan tugas seorang arsitek ini, Pak Wal, dalam sebuah proyek. Iya, iya. Jadi mungkin kita akan bahas sobat proyek, kita akan bahas sebentar ini terkait tugas dan peran arsitek, utamanya itu dalam kegiatan rancang bangun. Kan banyak kan orang juga sekarang fenomena nih, Pak Wal, dia tuh terkadang menggunakan jasa arsitek itu satu kali anunya. Jadi si arsiteknya merancang sekaligus pembangunannya. Mungkin lebih ke anunya apa nih? Kalau si arsiteknya sendiri yang rancang dan bangun kan dia lebih tahu kondisi bangunannya. Ya mungkin itu yang kita akan bahas kali ini. Jadi terkait begini sobat proyek, terkait ini kita berbicara rancang bangun ini. Tugas dan peran arsitek dalam kegiatan rancang bangun. Yang pertama, arsitek berperan menginterpresentasikan kebutuhan klien. Jadi yang pertama, arsitek berperan menginterpresentasikan kebutuhan klien. Mungkin Paul bisa jelaskan terkait yang tugas dan peran arsitek yang pertama ini. Ya, baik. Oke, jadi sebagaimana kita ketahui ya, tadi setelah kita bahas mengenai arsitek ya. Ya. Di mana kelebihan kita menggunakan seorang jasa arsitek. Dan seperti yang tadi disampaikan, apa sih tugas, fungsi atau peran dari seorang arsitek? Yang pertama tadi kan berperan menginterpretasikan atau menafsirkan ya. Menafsirkan, betul. Menafsirkan kebutuhan klien. Iya. Jadi ketika klien itu ingin membangun rumah, kemudian memanggil seorang arsitek, nah inilah seorang arsitek harus menafsirkan atau menangkap ya, istilah umumnya ya, menangkap bagaimana sih kemauan daripada klien yang dihadapi. Iya, betul. Ini kan klien ini kan macam-macam maunya ya, macam-macam latar belakang, macam-macam karakternya juga. macam-macam profesi, karakter dan sebagainya ya. Iya, betul. Macam budayanya, sosialnya. Iya. Nah, bagaimana seorang arsitek ini bisa mengcover ya, menafsirkan apa sih maunya ini orang yang berbagai macam latar belakang tadi ya. Iya. Nah, di sini seorang arsitek dia mengumpulkan berbagai macam data dari seorang klien yang dia hadapi. Iya. Dia kumpulkan semua data-datanya, apa sih keperluannya, misalnya mau bangun rumah, modelnya seperti apa, kemudian dia sukunya suku apa, kemudian keluarganya berapa orang kan, lokasinya di mana yang akan dibangun. Nah, itu data-data yang seperti ini, data-data mentah ya. Data-data mentah, iya. Seorang arsitek harus dapatkan, dan dari data-data inilah kemudian seorang arsitek merencanakan dan merancang sebuah bangunan sesuai dengan yang dipesan oleh klien, sehingga nanti hasilnya tidak mengecewakan ya. Iya. Sesuai dengan karakter ataupun latar belakang yang dimiliki oleh klien tersebut. Jadi jangan sampai klien ini merasa merasa kok tidak nyambung ya. Saya suka musik tapi model rumah ibadah misalnya ya.
betul betul. Atau saya orangnya kan gaul, saya tidak mau ada ruangan di bawah, di lantai satu ya, saya maunya di atas. Atau biasa disebelakan dengan open space ya. Iya. Jadi, ya itu tadi. Jadi bagaimana seorang arsitek bisa menginterpretasikan, menafsirkan ya kebutuhan klien, sehingga memunculkan atau mewujudkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi antara klien dengan hasil daripada atau produk dari arsitek ini klop ya ketemu. Iya. Berarti poin yang saya dapat. Ya. Ya, jadi ini yang salah satu atau peran pertama seorang arsitek harus seperti itu. Ya. Kalau saya mungkin pakai bahasa awamnya itu komunikasi mungkin ya Pak Wal ya. Bagaimana komunikasi antara arsitek dan kalian ini ketemu. Ya. Nah, itulah maksudnya mengimplementasikan. Artinya apa tadi bahasanya saya arsitek ini mampu membaca pikiran kalian ini maunya seperti apa. Nah, itu kan poinnya di komunikasi. Pada saat komunikasi. Nah, karena adanya komunikasi ini kan pasti tidak cuma sekali 2 kali ya. Iya. Mungkin lebih dari itu 3 kali, 4 kali dan seterusnya sampai pada matangnya sebuah rancangan yang dibuat oleh orang arsitek ini. Jadi ketika rancangannya atau desainnya sudah finish, berarti antara arsitek dengan klien itu sudah klop ya, sudah cocok lah ya. Jadi tidak ada lagi kekurangan ya. Ya semua sudah tercover di dalam rumah yang dibuat oleh arsitek tersebut. Iya, artinya arsitek ini harus betul mampu membaca lebih dalam kalau perlu ya pikiran seorang klien, karena poin pentingnya itu di situ. Ketika kita mampu membaca pikiran dan keinginan dan bayangan bahkan seorang klien, kan disitulah kita bisa membayangkan arah bangunan, arah desainnya ini seperti begini. Kira-kira kebutuhan ruang bangunannya itu seperti ini. Bentuknya seperti, karena ketika kita mendesain itu kan kompleks. Baik kebutuhan ruang, pola ruang, estetika bangunannya sendiri bagaimana. Itu kompleks loh kalau kita mendesain. Jadi itu betul Pak, seperti yang Pak Awal sampaikan dari tadi, sangat memang seorang arsitek ini harus mampu untuk membaca, memahami, menginterpretasikan apa sih kebutuhan kalian ini. Ya, betul. Karena dari situlah akan menentukan arah desain. Dan dari situlah menentukan juga bagaimana tingkat kepuasan seorang klien. Karena ketika klien mendapatkan apa yang dia inginkan, kan disitulah muncullah tingkat kepuasan sebenarnya. Nah, di sini tadi kita kembali ke pembahasan sebelumnya ya. Ya. Jadi ketika arsitek itu merancang, ya kita dengan perhatikan berbagai macam hal tadi ya, yang dimiliki oleh seorang klien. Nah, ketika itu diserahkan kepada gambar, itu diserahkan kepada misalnya kontraktor atau tukang gambar yang biasa, maka ya kemungkinan mereka hanya mengcopy paste dari gambar-gambar yang sudah ada, atau mungkin cuma memodifikasi tanpa memperhatikan kondisi existing di lapangan ataupun karakter dari klien tersebut. Jadi disinilah salah satu juga letak perbedaan mendasar daripada seorang arsitek dengan orang biasa ya. Kalau yang sering saya dapati Paul, andalan bagi seorang pemborong atau kontraktor itu ya pengalaman katanya. Saya ini pengalaman. Jadi mereka selalu hanya berdasarkan pengalaman. Itu yang sering saya dapati. Maaf juga. Ya, artinya yang sering saya lihat juga. Mereka tuh selalu mengatakan pengalaman. Iya. Masalahnya pengalaman kan tidak semua bisa dipakai di site atau di lokasi yang sama. Tetap di lokasi yang berbeda. Iya, betul. Mungkin lokasi pengalamannya dia misalnya di Jawa, tapi proyek yang terbarunya di Sulawesi misalnya kan pasti tidak sama. Iya, berbeda. Kultur juga. Mungkin ada kemiripan tapi tidak sama. Iya. Enggak, masalahnya begini. Dan akhirnya kalau tidak sama kan yang disamakan akhirnya nanti klien tersebut pasti akan kecewa. Soalnya begini Paul ya, dari pengalaman saya pribadi sendiri, setiap klien itu punya karakteristik masing-masing. Jadi
nggak bisa kita ambil dari kalian sebelumnya terus kita mau samakan di kalian yang kita hadapin sekarang, karena berbeda karakter, berbeda. Meskipun mungkin hampir sama dari pola ruang, tapi kan mungkin dari estetikanya berbeda, atau ada hal-hal yang dia pengen sesuatu kan harus kita menyesuaikan kembali. Tidak bisa main sistem copy paste. Iya, begitu. Bagaimana Pal? Masih ada kira-kira tambahan? Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Tambahan sedikit barangkali itu saja sih tadi, ya tidak bisa disamaratakan ya di generasi ini. Lokasi yang satu dengan lokasi yang lain ketika kita ingin merancang sebuah bangunan. Dan misalnya saja kita misalnya menempatkan, kan kadang misalnya kita membuat desain rumah ya. Iya. Desain rumah, kemudian kadang kan kita temukan ada yang menempatkan dapur di depan, ada yang juga yang menempatkan di belakang. Betul. Itu hal kecil itu. Dapur saja. Hal kecil aja yang ketika kita terapkan di rumah yang lain ya, pasti akan beda lagi. Tidak bisa disamakan ya. Iya. Kenapa? Karena orang yang akan menempatinya atau orang yang akan tinggal di rumah tersebut berbeda orangnya. Iya, dan betul. pasti seleranya juga berbeda. Selera berbeda. Ini katanya selera ini. Jadi ya itu tadi tidak bisa disamaratakan. Iya. Itu aja sih tambahan dari saya. Iya. Jadi mungkin ini ilmu luar biasa nih sobat proyek. Jadi mohon didengarkan secara seksama ya. Ini jarang loh ini kita dapat ilmu seperti ini. Jadi ini mungkin lebih ke banyak mungkin sobat proyek yang belum tahu inilah tempatnya sobat proyek untuk mengetahui hal-hal yang mungkin selama ini belum diketahui tentang tugas dan peran seorang arsitek. Jadi sobat proyek bisa mendapat wawasan baru lagi terkait gini ya tugas peran arsitek. Gini ya. Gini ya kalau sampai ini saya bisa terbantunya di sini. Membedakannya di mana begitu. Jadi begitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua di Pawal sobat proyek tugas dan peran arsitek yang kedua ini yaitu arsitek berperan memaksimalkan investasi yang dikeluarkan klien. Jadi arsitek berperan memaksimalkan investasi yang dikeluarkan klien. Bagaimana cara Pawal untuk mendefinisikan terkait peran arsitek yang kedua ini? Jadi seorang arsitek yang profesional ya, arsitek yang amatiran ya, mungkin cuma sampai di poin pertama tadi ya. Iya. Kalau arsitek yang profesional itu selain bisa merancang, mendesain rumah atau bangunan tertentu, juga bisa membuat rencana anggaran biaya ya. Oh iya. Jadi selain merancang bentuk bangunan ya, juga bisa mengestimasi berapa kira-kira sih anggaran yang akan dibutuhkan ya untuk membangun rumah tersebut, misalnya ya rumah. Nah ini juga membutuhkan keahlian dari seorang arsitek. Jadi tidak mudah juga ya untuk menghitung anggaran biaya itu, karena banyak elemen-elemen penting yang harus disiapkan atau data-data yang penting yang harus disiapkan. Misalnya pertama dulu menghitung volume pekerjaan ya. Yeah. Volume pekerjaan itu kan ada satuannya ya. Yeah. Ada meter lari, meter persegi, meter kubik. Nah ini kan kalau orang biasa tidak mampu untuk melakukan itu, tidak mampu untuk menghitung. Kemudian setelah mendapatkan volumenya itu kan dikali lagi dengan harga satuan ya. Apakah per meter lari, per meter persegi, atau per meter kubik. Nah kalau selama ini ya, proyek-proyek di pemerintahan, apakah APBN atau APBD, itu kan harga satuan ini sudah ada standar sendiri ya di setiap kota ataupun di setiap daerah. Nah, ketika sudah mendapat volume dan harga satuan, itu pun dikali lagi dengan atau diolah di dalam sebuah analisa pekerjaan. Dan ini pun tidak sembarangan juga ya. Jadi ya, memang dari Pemkot atau dari
pemerintah itu ada analisa sendiri. Biasanya sih disebut SNI ya, Ya. Standar Nasional Indonesia. Jadi semuanya dilebur ke dalam analisa standar, kemudian didapatlah hasilnya berapa. Misalnya untuk pekerjaan fondasi berapa harganya per kubik ya, untuk material kemudian jasanya juga berapa, nanti akan ketahuan. Jadi setiap macam-macam pekerjaan sebuah bangunan itu dihitung ya, mulai dari galian tanah sampai pada pekerjaan finishing. Kemudian di total berapa nilai keseluruhan daripada pekerjaan itu. Jadi seorang arsitek ini semuanya dihitung ya, mulai dari nol sampai akhir. Iya. Sehingga nanti akan muncul estimasi harganya itu berapa untuk membangun sebuah rumah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Iya. Artinya begini, Jadi sehingga klien juga kan punya gambaran, oh nanti saya harus menyiapkan budget sekian ratus juta misalnya ya untuk rumah saya. iya. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang selama ini karena begini Pak Wal. Ya karena memang kan secara profesi kan seorang arsitek itu kan hanya tugasnya misalnya mendesain. Jadi ini lebih mungkin ke peran dan tugas tambahan yang mungkin tidak semua teman-teman arsitek ini tahu ilmu yang begini. Hanya mungkin ya karena saya banyak temui teman-teman itu hanya beberapa saja. Jadi ini mungkin nilai plus seperti yang Paul sampaikan tadi, ini nilai plus. Ada juga arsitek dan banyak bahkan, cuman ada juga yang hanya sebatas desain. Jadi ini lebih ke nilai plus sebenarnya. Jadi kalau sebuah proyek mendapati arsitek yang seperti ini nilai plus karena ketika si arsitek ini mendesain, dia tahu bagaimana menselaraskan antara desain dan budget si klien. Karena terkadang mungkin ini lebih ke ya, teman-teman arsitek pada saat desain ternyata pas di itu lebih atau kurang, hanya setengah mati untuk penyelesaiannya. Nah, ketika si arsitek ini punya ilmu yang selain mendesain dan bisa menghitung estimasi biaya, dia bisa pada saat mendesain dia bisa kalau nilai kalau kemampuan kliennya segini, desainnya hanya bisanya begini modelnya. Jadi begitu ya kira-kira Pak Wal ya. Iya, jadi setelah misalnya sang arsitek ini menghitung ya RAB-nya, rencana anggaran biaya, kemudian sudah mengetahui total kira-kira nanti biaya yang dibutuhkan berapa ratus juta, sekian juta ya. Dan ini kan nanti bisa menyesuaikan lagi, misalnya kliennya, ternyata budget saya cuma sekian ya. Iya. Misalnya arsiteknya menghitung 300 juta rencana anggaran biayanya Pak, terus bapaknya kemudian ngomong, segitu kayaknya masih budget saya masih kurang Pak awal. Ya nggak apa-apa, nanti kita kan bisa menyesuaikan. Misalnya apa yang bisa dikurangin, atau mungkin speknya dari material bisa kita ubah misalnya ya. Dari yang misalnya anggaplah misalnya keramik ya, atau granit yang speknya tinggi, kemudian kita kurangin sedikit ya di bawahnya. Jadi itu kan masih bisa kita atur ya, masih fleksibel lah. Sehingga owner ini atau klien ini bisa membangun rumahnya dengan budget yang dia punya ya, atau sesuai dengan kemampuan finansialnya. Iya. Jadi itu juga tidak, seorang arsitek juga tidak memaksakan harus sekian Pak, nggak boleh kurang, tidak seperti itu juga ya. Jadi kita masih terbuka untuk melakukan fleksibilitas anggaran biaya yang sudah kita hitung. Begitu ya. Jadi salah satunya tadi ya mengurangi speknya atau menurunkan speknya ya. Atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang ya mungkin tidak terlalu penting, atau mungkin di tahap selanjutnya bisa kita lakukan, kerjakan ya. Mungkin nanti aja ya. Nah, yang penting pekerjaan-pekerjaan utamanya sudah bisa dibuat atau dikerjakan. Jadi kita memang sudah sering mendapatkan klien yang budgetnya kurang daripada yang telah kita hitung. Dan solusinya ya itu tadi,
apakah speknya dikurangi atau mungkin di tahap kedua bisa dikerjakan. Iya. Iya, artinya kan tergantung diskusi dari Ya, antara si arsitek dan klien. misalnya juga eh, rencananya kan rumah 2 lantai, ya kita bangun satu lantai aja dulu sampai di daknya kan. Iya. Kemudian untuk tahap berikutnya bisa kita lanjut lagi, kita bangun lagi untuk lantai 2 ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan budget yang ada. Iya, betul. Artinya inilah nilai plusnya sobat proyek ya, kalau kebetulan si arsitek ini punya juga pengetahuan bagaimana memaksimalkan investasi ya atau budget yang bisa yang Iya, akan dikeluarkan oleh klien. Jadi selain desainnya dapat, dananya juga dapat. iya, Jadi ini sebuah perang yang ganda ya. Jadi desainnya dapat, budgetnya juga dapat. iya. Yang sampai desainnya bagus tapi aduh mau maaf ini saldonya tidak cukup. Ya. Itu dia. Sampai kayak gitu kan. Banyak. Ya kita carikan solusi lah gimana Banyak. caranya supaya saldonya tidak Mungkin minta maaf. begini Paul, saya sedikit bercerita pengalaman saya nih pribadi. Dari Iya. awal saya tekankan, Bu, dananya ibu berapa? Dia nggak mau cerita. Bapak buatkan saja begini. Jadi kita buatkan sesuai keinginannya. Ternyata dibuatkan, ternyata budgetnya hanya seperduanya. Akhirnya apa? Batal. Kita juga sudah rugi juga. Sudah, ya maaf saja kalau kita rugi, sudah buang waktu apa mendesain kan. Tatanya cuma terbentur oleh dana. Nah, makanya kan semuanya biasanya dari awal saya paksa kami untuk menanyakan berapa kesanggupan dananya. Karena jangan sampai kita sudah buat semegah mau keinginannya, tahu-tahu dananya tidak cukup. Iya. Baru dia tidak mau juga bertahap. Dia pengen satu kali. Baru pengennya yang megah lagi. Ternyata dananya cukupnya hanya seperduanya. Itu lagi bikin mikir dia. Iya, iya, benar. Pengalaman pahit ya. Ya, begitulah. Makanya mungkin begini ya, sobat proyek ya. Memang pentingnya itu kita keterbukaan ke arsitek sobat proyek. Agar si arsitek juga bisa menelaah, oh desainnya sebuah proyek itu dari kalau kita perhatikan dari kemampuan budgetnya itu bisanya modelnya seperti ini. Karena arsitek itu kalau seorang arsitek yang mampu menghitung estimasi biaya, dia sudah tahu itu. Kalau budget segini itu bisanya desainnya seperti ini. Atau seperti ya, yang Pak Awal sampaikan dari tadi, bikin bisa juga bertahap. Nggak apa-apa. Mungkin dari nilai bangunannya 1 miliar, ternyata kemampuan dananya dari sobat arsitek hanya 500 juta, ya bisa kita bikin bertahap, bisa juga. Tapi itu kan tergantung diskusi bagaimana. Dia juga maunya nilainya 1 miliar, terus tadinya 500 juta mau dipasangkan satu kali, nggak bisa juga. Kalau begitu. Akhirnya apa? Batal kan? Iya. Karena kan saing juga sebenarnya. Iya. Jadi sebetulnya sih intinya komunikasi itu tadi. Iya. Di kedua belah pihak ada keterbukaan ya. Ya, betul. Sehingga yang si arsitek juga tidak apa. Nah, jadi arsiteknya ini kadang sudah maksimal ya mengerahkan segala kemampuan daya upaya untuk merancang sebuah desain sebuah rumah bisa mewah dan bisa ya berestetika tinggi lah. Akan tetapi ternyata ownernya kan ini ternyata punya budget yang jauh dari total yang diharapkan ya. Iya. Karena kenapa? Ya, itu tadi tidak adanya keterbukaan di awal mengenai budget yang telah disiapkan oleh klien. Betul. Jadi harusnya kedua belah pihak ada keterbukaan, ada komunikasi yang intens. Iya. Jadi mungkin saya luruskan juga, jadi untuk sobat proyek bukan hanya keinginan dari saya saja yang kita sampaikan ke arsitek, tapi bagaimana bukannya kita mau tahu berapa kekayaannya sobat proyek, bukan juga begitu. Karena mungkin begini Pak Wal ya, mungkin di pikirannya ini klien saya dulu, dia mungkin di pikirannya saya mau tahu kekayaannya, bukan mungkin begitu, makanya dia agak tertutup. Ya. Karena kan bukan gitu yang kita bukan kita mau tahu kekayaan sobat proyek, bukan, tapi berapa budget sobat proyek yang sobat proyek mau estimasikan ke bangunannya itu. Jadi berapa budgetnya yang sobat proyek mau alokasikan ke bangunannya.
Bukan kita ini bukan bertanya berapa kekayaannya dia. Jadi saya pikir dia mungkin lebih ke anu ya. Salah menafsirkan mungkin. Jadi makanya dia sangat tertutup di situ. Betul ya. Jadi dikiranya mungkin begitu. Berarti kan yang kita maksud ini kan berapa sih budget atau dana sobat proyek yang mau dialokasikan di bangunannya, yang mau dikerjakan begitu. Karena kita mau tahu juga ini, kita mau desain ini mau budget berapa ini nilainya ini. Ya, ya memang itu penting juga sih, karena kalau misalnya dari awal sang klien sudah terbuka ya menyampaikan sekian, misalnya 500 juta aja saya punya budget, ya kita punya desain kan bisa menyesuaikan dengan budgetnya dia. Iya, ini betul Pak. Ini saya kebetulan karena saya sering mengerjakan proyek-proyek rumah pribadi. Ini pernah juga ini. Si klien ini rumahnya luar biasa mewah. Saya ikuti saja keinginannya dia. Ngeri mewahnya Pak. Wah saya bilang, wah ini kalau saya kayaknya punya banyak uang ini. Karena mewah. Nah, begitu penyelesaian desain oke, tidak ada masalah, berjalan sesuai harapannya dia tuh. Pas kita hitung RAB-nya dia kaget. Karena tapi mungkin si klien saya tidak mau menunjukkan. Cuma saya tahu dia kaget. Akhirnya sampai sekarang informasi yang saya dapat dia kayaknya belum bangun itu rumahnya. Itulah maksudnya mungkin ilmu yang sobat proyek bisa dapatkan. Jadi memang pentingnya di keterbukaan sebenarnya. Jangan sampai sudah dibuat desainnya megah-megah apa sesuai anunya, tapi tetapnya tidak bisa dibangun juga. Kan kasihan. Iya. Dan juga arsiteknya kadang gara-gara belum dibangun, belum dibayar juga jasanya. Kalau saya waktu itu Pak Wal, alhamdulillah dibayar. Selesai. Kalau saya pernah alhamdulillah. Ini mungkin pengalaman yang berbeda lagi, tapi yang saya kasih ini si klien sebenarnya. Akhirnya kan karena terbentur di biaya, informasi yang saya dapat sampai sekarang belum terbangun itu anunya. Karena mungkin ya tidak dipikirnya lah sampai di situ nilainya. Iya. Tapi tidak terbuka juga ya. Iya, sama juga. Tidak terbuka juga. Jadi saya kerjakan saja anunya sesuai keinginannya dia. Tato terakhirnya kaget. Begitu. Ini sobat peri, ini kita berbicara pengalaman. Jadi biasa kan dari pengalaman itu kan sobat peri bisa dapatkan begini loh. Pada saat komunikasi dengan si arsiteknya sobat proyek. Jadi jangan sampai terjadi yang begini juga. Itu yang kita harapkan ya Pak ya. Betul. Ya itu. Mudah-mudahan sobat proyek juga ketika juga memberikan tugas kepada seorang arsitek ya minimal sudah mengetahui ya pengalaman yang sudah kita ceritakan tadi. Iya, karena dari yang sampai peristiwanya berulang. Pawal, seperti kata pepatah bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Jadi itulah gunanya pengalaman. Yang jelek dibuang, yang bagus diambil. Iya, yang jeleknya dibuang, bagusnya diambil. Iya. Inilah gunanya kita muncul channel The Arsitek Proyek ya Pak ya. Betul. Makanya latar belakangnya munculnya. Latar belakangnya, makanya sobat proyek pokoknya ikuti terus lah video-video kami. Banyak lah ilmu yang bisa kita berikan di channel The Arsitek Proyek. Ilmu banyak pengalaman. Iya. Yang telah dilewati. Betul. Karena kita sudah melewati asam garam ini. Oke ya. Jadi bagaimana Paul? Masih ada artinya kira-kira untuk peran arsitek yang kedua ini? Kira cukup ya kalau yang kedua ini. Tadi pertama mengenai kebutuhan klien ya, mengcover kebutuhan klien, kemudian kedua memaksimalkan investasi. Jadi maksudnya ya itu tadi bagaimana para arsitek membuatkan estimasi anggaran sehingga investasi yang dikeluarkan oleh klien itu bisa maksimal ya, jadi tidak boros ya. Kayak tadi itu sudah dikerjakan tapi bongkar lagi, pasang lagi, seperti itu ya maksudnya sobat proyek. Iya. Jadi barangkali ya sampai. Iya begitu kira-kira sobat proyek ya. Jadi kita lanjut yang ketiga terkait tugas dan peran arsitek dalam kegiatan rangkaian bangun. Yang ketiga nih Pak ya, sobat proyek coba simak.
baik-baik ya. Yang ketiga, arsitek berperan dalam menghemat waktu pelaksanaan berdasarkan time schedule yang dibuat. Jadi arsitek ini berperan dalam menghemat waktu pelaksanaan berdasarkan time schedule yang dibuat. Mungkin coba Paul coba menafsirkan tugas arsitek yang ketiga ini. Ya, jadi tadi kan yang kedua arsitek telah menghitung ya rencana anggaran biaya telah membuat RAB. Nah dari RAB ini kemudian itu kan muncul macam-macam pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan. Iya. Nah dari semua pekerjaan itu, ini arsitek kemudian melangkah ke langkah yang ketiga, yaitu bagaimana supaya pekerjaan nantinya itu tetap pada on track ya, tetap pada jalurnya. Iya. Jadi seorang arsitek ini sebelum pekerjaan itu dilakukan, dia harus membuat time schedule ya. Iya. Time schedule atau jadwal pelaksanaan pekerjaan ya. Apakah itu nantinya setahun atau 6 bulan atau 3 bulan ya, tergantung daripada besar kecilnya proyek tersebut ya. Semakin itu semakin cepat selesai dan semakin besar biasanya semakin lama ya time schedule-nya. Iya. Time schedule dibuat berdasarkan macam-macam pekerjaan dari RAB yang telah dibuat oleh arsitek tadi. Iya. Nah ini memang sesuatu yang sangat diperlukan ya. Kenapa? Karena ketika tidak ada time schedule yang dibuat, maka tentu tidak ada tolak ukur yang bisa dijadikan untuk mengontrol pekerjaan di lapangan. Iya. Jadi misalnya seorang arsitek telah membuat time schedule misalnya untuk pekerjaan fondasi misalnya itu cuma seminggu ya. Nah ternyata di lapangan lebih dari seminggu, mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Nah, ini kan membuang-buang waktu ya, mengulur waktu sehingga proyek yang awalnya direncanakan bisa selesai 6 bulan ternyata bisa sampai tahun. Artinya mungkin Nah, begini ini Paul. peran seorang arsitek ketika time schedule ini atau pekerjaan di lapangan atau progres di lapangan tidak sesuai dengan time schedule yang seharusnya yang telah dibuat, di sini seorang arsitek untuk melakukan evaluasi ya. Iya. Evaluasi di lapangan apa sih penyebabnya, kemudian melakukan koordinasi dengan orang-orang di lapangan, terutama kontraktor atau pemborong, sehingga progres pekerjaan bisa sesuai dengan target yang telah dibuat di time schedule. Jadi, misalnya bulan ini harus 10% atau 15% progres pekerjaan, tapi ternyata sampai akhir bulan ini hanya sekitar 5% barangkali. Nah ini kan sangat jauh daripada target yang telah dibuat di dalam time schedule. Jadi semuanya harus terkontrol ya, pekerjaan itu harus terkontrol dan disimak tugasnya seorang arsitek. Mengontrol ketika ada keterlambatan atau mungkin adanya ketidaksesuaian antara spek yang di lapangan dengan spek yang ada di RAB, disimak peran dari seorang arsitek. Jadi seperti itu ya, jadi arsitek berfungsi untuk membuat time schedule dan mengontrol pekerjaan di lapangan. Iya. Jadi kalau saya tangkap ini kan poinnya dikontrol ya Pak Awal ya. Ya, kontrol terkait mulai dari penyusunan item pekerjaan dari awal per saat ini kita sudah berbicara di sobat proyek. Kita sudah berbicara di pelaksanaan. Ya, jadi di sinilah kontrolnya seorang arsitek. Makanya dibuatkan time schedule ini gunanya untuk mengontrol sebenarnya. Terkait waktu, terkait jenis-jenis pekerjaan kan orang pada saat pelaksanaan kan mulai kita menyusun apa saja yang akan kita mulai. Nah, disitulah gunanya. Jadi di ini kan penyusunan waktu kan terkait penyusunan item pekerjaan juga. Yang sampai kebalik akhirnya yang mana duluan yang mau dikerjakan. Jadi sudah teratur susunannya di situ. Sehingga dari rincian mungkin anggaplah contoh 6 bulan, sudah jelas
susunan yang mana dulu yang didulukan, persentasenya yang mana besar nanti di bulan keberapa. Kan jelas semua urutannya di situ ya Paul ya. Gimana? Ya, jadi di time schedule ini sangat jelas ya. Jadi misalnya pekerjaan fondasi, dinding, beton, atap, dan seterusnya itu sudah sangat jelas dirinci, kemudian dibuatkan semacam semacam diagram ya. Iya. Duluan yang mana yang bisa bersamaan pekerjaannya, yang mana yang bisa misalnya berselang-seling gitu. Jadi di situ sangat jelas, sangat rinci, sehingga dan di situ juga ada bobotnya ya, misalnya fondasi 10%, dinding 20%. Jadi ketahuan ya, sudah sampai berapa persen ya, progres pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan. Kemudian, kalau tidak ada time schedule ya, nah ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena di awal biasanya sih owner atau klien itu menanya ya ke arsiteknya, kira-kira ini berapa lama mas atau pak Betul. selesainya ya. Iya. Nah kan mereka butuh kepastian ya. Iya. Karena mungkin mereka punya mau ada acara kali, atau mungkin ada target tertentu yang memang mereka harus selesai di waktu tertentu ya. Iya. Jadi misalnya dia mau ada acara nikahan barangkali anaknya, Iya. jadi harus selesai sebelum pernikahan itu ya, hari hanya. Mungkin sebulan sebelumnya. Nah, ketika misalnya arsitek ini memastikan bahwa sekian bulan, misalnya 6 bulan selesai, berarti sesuai jadwal yang dibuat, time schedule yang dibuat oleh seorang arsitek, itu harus dibuat selama 6 bulan. Tidak boleh lewat ya. Kalau lebih cepat daripada time schedule boleh, bisa. Lebih bagus lagi, tapi kalau lewat, ini yang sangat memprihatinkan. Karena memang itu sangat berpengaruh kepada, jangan sampai juga ownernya nanti akan membengkak pengeluarannya. Belum lagi masalah-masalah yang lain yang akan muncul. Iya. Ketika misalnya pekerjaan atau progres pekerjaan lebih daripada time schedule yang telah dibuat oleh si arsitek. Belum lagi kalau proyeknya itu misalnya anggaran APBN atau APBD, nah kalau lewat dari waktu yang telah ditetapkan kan, lewat dari kontrak kan ya misalnya kena denda. Iya, betul. Kena denda daripada kontraktornya. Artinya begini, Paul ya, ada target Ya, yang harus target. dicapai. Jadi si pelaksana ini tidak semena-mena juga dalam mengerjakan pelaksanaannya. Tidak semaunya dia, tidak sesantu-santunya dia. Jadi ada target yang dikejar. Jangan sampai kelewatan dari apa yang waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada target buat dia. Jadi selain mengutamakan kualitas, ada target waktu yang harus dia capai. Jadi jangan sampai kita harapnya 6 bulan atau dia kerjakan 1,5 tahun. Itu kan kelewatan juga. Betul. Saya juga ada pengalaman itu ya, rumahnya teman, karena tidak ada jangka waktu yang diberikan dan tidak ada time schedule ya, semaunya pemborongnya aja. Hari ini tukangnya turun 2 atau mungkin besok 1. Betul. Ya terserah dia kan. Betul. Karena tidak ada target waktu ya yang ditetapkan berapa bulan, berapa hari. Nah ini biasanya sangat merugikan owner atau klien. Sampai-sampai dia mengatakan, ini sampai kapan selesai rumahku kalau gini? Hanya dia bingung sendiri. Ya sampai puluhan tahun nanti rumahnya. Kalau cuma 1-2 tuh kan mana kapan selesainya? Jadi maksudnya begini ya Paul ya. Jadi gunanya time schedule ini supaya pelaksanaan bisa menyusun betul-betul berapa mungkin tenaga yang dibutuhkan. Bagaimana penyusunan pada saat dia
materialnya yang ini kan kita harus susun di bulan berapa kita pesan material ini, kapan kita memesan material ini, kan jelas semua. Ya, jadi semuanya dalam pelaksanaan itu di lapangan yang mengacu kepada time schedule itu. Mulai dari tukangnya berapa orang untuk mengejar progres itu kan. Iya. Tiap ada pekerjaan dan bagaimana menyiapkan material-material yang akan digunakan. Iya, oke, Pak Wal. Mungkin begini, karena waktu kita sisa 5 menit ini, mungkin kita sudah masuk di tahap akhir kesimpulan. Kita gunakan waktu 5 menit ini untuk mungkin menyampaikan karena begini, maaf sobat proyek, ini kita ada limit waktu 1 jam ini 60 menit. Jadi coba mungkin Pak Wal bisa mungkin kita menyampaikan kesimpulan lah dari diskusi kita di konten saat ini. Bagaimana terkait pembahasan yang kita sudah sampaikan dari awal sampai akhir. Ini mungkin kita sampaikan di 5 menit akhir ini. Sebelum kita buat closingnya. Ya, oke sobat project. Jadi setelah kami sampaikan pemaparan tadi bahwa kebutuhan akan arsitek itu memang saat ini ya sedang menggeliat, tidak sama dengan beberapa tahun lalu yang memang profesi arsitek ini masih dipandang sebelah mata. Namun karena perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, ternyata dari pengalaman yang mereka dapatkan, mereka alami ya, ternyata peran seorang arsitek itu sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau selama ini mereka hanya ya pikiran masyarakat umum lah, mereka mungkin berpikiran kalau menggunakan jasa arsitek ini tambah mahal atau malah menambah biaya ya pembangunan rumahnya. Nah sekarang mereka sudah sadar akan pentingnya peran seorang arsitek dalam misalnya membangun rumahnya ya. Jadi tidak sama ketika mereka mau memanggil seorang tukang gambar atau ke tukang aja atau ke pemborong atau kontraktor dengan memanggil seorang arsitek. Jadi ketika mereka memanggil hanya orang biasa yang bukan feel-nya, maka produk yang mereka hasilkan atau gambar yang mereka hasilkan itu ya apa adanya juga, tidak terlalu memperhatikan kenyamanan, estetika, dan lingkungan sekitar bangunan yang dibuatnya, atau bangunan yang digambarnya. Ya, oke. Beda dengan seorang arsitek. Siap. Banyak diperhatikan baik dari estetika maupun kenyamanan bagi penghuninya. Oke, Pak Wal. Mungkin begitu. Mungkin kita masuk ke biasa closingnya. Mungkin silakan Pak Wal untuk menyampaikan terkait apa ya? Jadi begini pemirsa, sobat proyek. Jadi mungkin sekian beberapa yang sudah kita sampaikan, sudah disampaikan juga kesimpulannya. Jadi mungkin saya sebagai host malam ini menyampaikan ke sobat proyek untuk video kami, silakan di like, di komen mungkin apa yang mau dikomentari terkait diskusi kita kali ini. Mau sobat proyek kita membahas apa lagi untuk diskusi berikutnya, silakan tulis aja di komen ya. Mau kita diskusi apa lagi di diskusi selanjutnya, silakan tulis aja di komen. Terus jangan lupa di subscribe dan tekan tanda bunyi loncengnya untuk sobat proyek itu bisa tahu informasi-informasi terkait video yang kita akan upload berikutnya. Jadi sekian diskusi kita malam ini. Saya dan Bapak Awal mohon pamit dan izin. Sampai jumpa di diskusi kami berikutnya. Goodbye. Goodbye sobat proyek. Dah. Dah.